Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita ketika melaksanakan sholat untuk menghadap ke kiblat, yaitu Ka'bah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mewajibkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah berfirman, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Dan hendaknya engkau menghadapkan dirimu ke arah Masjidil Haram. Ayat ini mengandung perintah, dan perintah hukum dasarnya adalah wajib. Maka bagi mereka yang melaksanakan sholat, wajib hukumnya menghadap ke kiblat, yaitu Ka'bah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana hadis ini dikenal dengan hadis al-musi' fi salati, kisah tentang seseorang yang sholatnya tidak sempurna, sholatnya buruk. Dia sholat, dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ulangi sholatmu, udhu dulu, ulangi sholatmu, sampai 3 kali. Setelah 3 kali, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan, udhulah dengan sempurna, thumma staqbil qiblah. Setelah sempurna udhumu, maka hadapkanlah dirimu ke arah kiblat atau Ka'bah. Nah, ayat dan hadis ini menunjukkan tentang perintah wajibnya sholat menghadap ke Ka'bah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal, beberapa keadaan, beberapa orang yang diperkenankan untuk tidak menghadap ke kiblat atau Ka'bah. Siapa mereka? Yang pertama, orang-orang yang ingin melaksanakan sholat sunnah. Jadi, kewajiban menghadapkan badan ke arah kiblat itu tatkala melaksanakan sholat wajib, sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah maka dibolehkan. Berdasarkan hadis sahabat Jabir radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau biasa melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan beliau, haitsu tawajjahat, kemana aja menghadapnya. Jadi kalau kita dalam perjalanan, misalkan Bapak Ibu ada yang nyopir atau di bis, apapun kendaraan yang kita naiki, nah kita pingin sholat qobliyah atau sholat malam misalkan. Nah, tapi kendaraan kita itu belok-belok. Kadang di awal menghadap ke barat, tapi habis itu menghadap ke timur atau ke selatan atau ke utara. Nah, kalau sholat yang kita laksanakan sholat sunnah, maka boleh. Jadi dalam sholat sunnah, boleh kita tidak menghadap ke kiblat. Karena kata Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan beliau, yaitu untanya. Kemanapun untanya menghadap, maka beliau akan tetap sholat, walaupun tidak menghadap ke arah Ka'bah. Fa'idha aradhal faridata nazala fastaqbalal qiblah. Tapi kalau beliau mau melaksanakan sholat wajib, sholat fardu, maka beliau turun dan menghadap ke kiblat. Jadi dalam sholat fardu, sholat 5 waktu, maka tidak ada pilihan bagi kita. Kita harus menghadap ke arah kiblat atau Ka'bah. Dalam sholat sunnah boleh hadap kemana saja, tidak ada masalah. Yang kedua, yang dibolehkan untuk tidak menghadap ke kiblat, sholat dalam kondisi ketakutan, seperti perang misalkan ya. Dalam keadaan perang lagi berkecamuk misalkan, lalu kita ingin sholat, kita takut kalau menghadap ke kiblat, musuh akan nyerang kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Dan jika kamu dalam keadaan bahaya, takut, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Jadi sholat sambil berjalan ini kan bisa menghadap kemana-mana kita. Dalam keadaan perang, dalam keadaan ketakutan, maka kita boleh untuk sholat menghadap kemana saja. Yang ketiga, berhalangan menghadap kiblat. Misal Bapak Ibu ya, kalau kita perjalanan dengan memakai mobil, sepeda motor, bis misalkan, kita punya banyak pilihan untuk berhenti di rest area, berhenti di restoran, lalu kita menuju ke masjid atau mushola, bisa sholat menghadap kiblat. Tapi kalau kita naik pesawat, kan nggak mungkin bilang ke pilot, turun dulu, berhenti, landing dulu, kita sholat dulu misalkan. Nggak mungkin kan Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau di atas pesawat, kita bisa menghadap ke kiblat ya. Kalau di pesawat-pesawat misalkan Saudi Airlines, itu disediakan di bagian belakang mushola. Nah, di mushola
Di situ ada penunjuk arahnya. Kalau kita misalkan menuju ke Jeddah nggak ada masalah karena arahnya sama. Tapi kalau kita pulang dari Mekah, pulang dari Jeddah menuju ke Indonesia, nah ini kan nggak mungkin kita sholat di tempat duduk kita karena kita membelakangi kiblat. Nah, namun mayoritas airline itu tidak memperbolehkan kita untuk sholat sambil berdiri menghadap ke kiblat. Di beberapa pesawat pramugara melarang kita Bapak Ibu sekalian untuk sholat menghadap ke kiblat. Berdiri misalkan di lorong-lorong dilarang. Nah, dalam keadaan seperti ini, dalam mazhab Syafi'i, maka kita sholat semampu kita dan nanti wajib qadha. Maka ada yang dinamakan dalam mazhab Syafi'i itu ihtiraman lil waqt. Kita sholat untuk menghormati waktu itu. Misalkan kita terbang dari Jeddah jam 7 malam setelah sholat maghrib atau setelah sholat isya. Kita akan sampai di Indonesia kurang lebih jam 9 pagi. Nah, tentu kita harus sholat subuh di atas pesawat. Nah, dalam keadaan seperti ini, kalau pramugari tidak memperbolehkan kita untuk menghadap ke arah kiblat yang berlawanan dengan arah kita duduk, maka kita bisa, Bapak Ibu sekalian, tetap sholat, namun nanti setelah sampai di Jakarta, kita mengqadha dan mengulangi lagi sholat tersebut. Arah yang menjadi patokan, bagaimana caranya kita menghadap ke kiblat itu, menghadap ke Ka'bah, yang jadi patokan adalah sadr. Jadi al-ibrah, barometer kita ngadap kiblat atau tidak adalah dada kita, bukan wajah kita. Jadi kalau Bapak Ibu haji atau umroh, lalu kemudian karena desak-desakan di depan Ka'bah, dan ini sering sekali terjadi, lalu kita kejepit sehingga badan kita nggak menghadap ke Ka'bah. Di situ misalkan Ka'bah, karena kita kejepit, dada kita nggak bisa. Wajah bisa saja menuju ke kiblat atau ke Ka'bah. Nah, ini tidak sah Bapak Ibu, karena yang jadi patokan kita adalah dada. Syukur kalau dua-duanya bisa, dada dan wajah kita menghadap ke Ka'bah. Ya. Oleh karena itu, ketika kita umroh, ketika kita haji, jangan sampai rebutan di sekitar Ka'bah, di pelataran Ka'bah, hanya ingin sholat tidak memenuhi rukun dan wajibnya. Artinya apa? Desak-desakan sehingga menjadikan kita nggak bisa menghadap ke Ka'bah. Bahkan seringkali Bapak Ibu kita saksikan rukuknya, sujudnya di punggung orang karena nggak ada space lagi udah. Nah, sebaiknya Bapak Ibu cari tempat yang memungkinkan, yang bisa menunaikan rukun-rukun, sunnah-sunnah kita. Itu lebih utama daripada ngejar pelataran Ka'bah, tapi rukun-rukun sholat tidak bisa kita penuhi. Inilah seputar hukum menghadap ke kiblat. Yuk ikut jadi orang tua asuh untuk lebih dari 5.000 penghafal Al-Quran.